Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aidatul Ajbah dengan NIM 2284-20001 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 atau virus corona telah menjadi masalah global dan kompleks. Tidak hanya dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, dan pendidikan pun terdampak oleh penyakit yang disebabkan oleh makhluk super mikroskopis ini. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap saling bergotong royong dan bersatu sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Apalagi, sebagian negara sempat melakukan lockdown demi memutus penyebaran COVID-19. Di Indonesia, masih ada wilayah yang menerapkan PSBB meski ada sedikit kelonggaran. Pemerintah pun menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi intensitas kegiatan di luar rumah untuk menekan angka korban yang terjadi COVID-19. Meski tengah dilanda krisis, kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia masih memiliki ideologi Pancasila. Ideologi ini telah menjadi ruh kepribadian bangsa yang mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu dan bekerja sama. Baik, di sini saya akan menyampaikan penanaman nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita ketahui dulu yuk apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 30 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet atau percikan cairan pada saat bersin dan batuk, tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron, cairan saluran nafas atau swab tenggorokan, dan digambarkan kembali bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota. Penerapan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID-19, tentu penerapan sila pertama dalam Pancasila bisa diterapkan dengan cara selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama ini tentu bisa menjadi fondasi yang sangat kuat dalam diri manusia. Ketika virus corona menyerang, maka kita masih memiliki tempat untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, maka hal ini bisa diimplementasikan dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain. Sila ini menekankan kepada kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, maka kita harus bisa memaknai dan mengimplementasikan bahwa virus corona ini tidak mengenal suku, ras, maupun agama. Semua orang bisa terkena virus yang mematikan ini. Sehingga, walau kita berbeda dan beragam, rasa persatuan harus tetap diwujudkan. Kompak untuk mengenakan masker ketika di luar rumah misalnya, hal ini tentu saja mengurangi resiko penularan COVID-19. Dalam sila keempat yang tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan akan sebuah kepatuhan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Penerapan PSBB merupakan salah satu protokol yang harus dipatuhi. Dalam sila kelima, yakni
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna bahwa negara Indonesia harus adil dalam urusan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Implementasi dalam sila terakhir ini tentu membutuhkan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Salah satu cara mengimplementasi sila kelima ini adalah dengan cara menyalurkan bantuan dari pemerintah secara transparan dan jujur, karena bantuan ini amatlah penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kelima sila dalam Pancasila ini tentu menjadi pondasi yang amat fundamental dalam setiap permasalahan bangsa. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak hanya menjadi naskah tekstual yang perlu dilafalkan, melainkan nafas terwujud dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Cara cegah penularan virus corona. Pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Keempat, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Jaga jarak ya, jangan lupa. Kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keenam, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berada di tempat umum. Ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 8. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. 9. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat. 10. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ingat ya, sehat itu mahal. Tetap ikuti protokol kesehatan dan bantu pemerintah cegah corona. Bersama kita bisa melawan corona. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal